Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani Dia Gayatri 288. Saya akan menjelaskan tentang interaksi manusia dan komputer. Nah, interaksi manusia dan komputer itu sendiri adalah disiplin ilmu yang pelajari hubungan antara manusia dan komputer. Kemudian itu ada sistem manusia komputer kolaboratif. Nah, ini terjadi karena beberapa permulaan permodelan pengguna berasal dari kebutuhan dan keinginan untuk memberikan dukungan yang lebih baik untuk kolaborasi manusia dan komputer. Nah, kemudian kolaborasi manusia komputer ini dapat didekati dari dua perspektif yang berbeda. Yang pertama itu adalah pendekatan emulasi. Nah, pendekatan emulasi ini didasarkan pada metafora bahwa untuk meningkatkan kolaborasi manusia komputer berarti memberikan komputer dengan kemampuan seperti manusia. Kemudian yang kedua itu adalah pendekatan yang saling melengkapi. Nah, pendekatan yang saling melengkapi ini adalah didasarkan pada waktu bahwa komputer bukan manusia dan bahwa desain yang berpusat pada manusia harus mengeksploitasi asimetri manusia dan komputer. Kemudian ada HCI berbasis pengetahuan. Nah, secara tradisional penggunaan komputer dimodelkan sebagai angka dua, yaitu manusia dan komputer, di mana keduanya dihubungkan secara sempit. Nah, kemudian munculnya teknik antarmuka yang lebih canggih seperti menu, perangkat penunjuk, warna, suara, dan layar sentuh. Kemudian itu seluruh komunikasi implisit mendukung proses komunikasi yang membutuhkan komputer untuk dilengkapi dengan pengetahuan yang cukup tentang domain masalah, tentang proses komunikasi, dan tentang agen yang terlibat. Nah, pengetahuan tentang domain masalah ini dibangun di atas sejumlah besar pengetahuan tentang domain tertentu. Kemudian ada pengetahuan tentang proses komunikasi. Nah, pengetahuan tentang proses komunikasi ini mengimbau agar struktur informasi yang mengontrol komunikasi harus dapat diakses dan diubah oleh pengguna. Kemudian pengetahuan tentang agen komunikasi. Nah, untuk mempertimbangkan hal tersebut, maka salah satu tujuan utama pemodelan penggunaan di HCI Human Computer Interaction ini adalah untuk mengatasi masalah bahwa sistem tidak akan dapat berinteraksi dengan pengguna secara kooperatif kecuali mereka memiliki beberapa cara untuk mencari tahu apa yang sebenarnya diketahui dan dilakukan oleh pengguna. Kemudian teknik untuk mencapai ini termasuk yang pertama itu diberitahu oleh pengguna dengan cara kuesioner, pengaturan preferensi, atau komponen spesifikasi. Kemudian yang kedua itu mampu menyimpulkan dari tindakan pengguna dengan menggunakan kritik atau data pengguna. Kemudian yang ketiga mengkomunikasikan informasi tentang kejadian eksternal ke sistem. Kemudian ada juga rancangan waktu dan gunakan waktu. Kemudian yang jadi tanda tanya itu adalah salah satu masalah mendasar dari desain sistem. Yang pertama itu bagaimana kita menulis perangkat lunak untuk jutaan pengguna. Yang kedua itu apa yang membuatnya berfungsi seolah-olah dirancang untuk setiap pengguna. Kemudian itu mengucapkan hal yang baik pada waktu yang baik dengan cara yang baik. Nah, ini adalah teknik untuk dikatakan hal yang benar meliputi 1. Dukungan untuk deskripsi diferensial yang menghubungkan informasi baru dengan informasi dan konsep yang diasumsikan diketahui oleh pengguna tertentu. Yang kedua itu sistem kritik tertanam yang membuat informasi lebih relevan dengan tugas siap sedia dengan menghasilkan interaksi dalam waktu nyata. Kemudian yang kedua itu adalah pemodelan penggunaan HCI. Beberapa penelitian HCI telah tertarik pada pemodelan penggunaan karena berpotensi bahwa teknik pemodelan penggunaan akan meningkatkan sifat kolaboratif sistem manusia komputer. Kemudian itu ada beberapa tantangan dan cara mengatasi permodelan pengguna tentang HCI. Yang pertama itu ada sistem bantuan berbasis pengetahuan. Yang kedua itu ada lingkungan desain dan sistem kritik. Nah, lingkungan desain berorientasi domain mengintegrasikan sejumlah komponen yang relevan dengan pemodelan pengguna.
Yang pertama itu mereka menyediakan komponen spesifik yang memungkinkan pengguna untuk memperkaya deskripsi tugas mereka. Yang kedua itu mereka mengandung komponen kritik yang menganalisis dan menyimpulkan tugas yang ada. Yang ketiga itu mereka menggunakan artefak atau termasuk konstruksi parsial dan spesifikasi parsial yang dikombinasikan dengan pengetahuan domain yang dapat dalam lingkungan desain sebagai indikasi niat pengguna. Kemudian itu ada nilai kemajuan, tantangan masa depan. Nah, di tantangan masa depan itu untuk meningkatkan hasil yang dapat dioptimalkan tuh ada dua opsi, yaitu yang pertama meningkatkan nilai dengan menunjukkan bahwa sistem masa depan yang mengandalkan model penggunaan lebih bermanfaat dan efektif. Yang kedua itu mengurangi supaya yang terkait dengan pembuatan model pengguna, misalnya itu dengan mengeksploitasi data pengguna. Nah, kemudian tuh ada bedakan antara pemodelan pengguna dan pemodelan tugas. Nah, dalam kasus ini, model pengguna yang memadai dapat dibatasi ke sekumpulan kecil atribut pengguna yang terkait dengan tugas tertentu. Kemudian yang kedua, mendukung teknik pemodelan yang berbeda. Banyak pendekatan pemodelan pengguna gagal karena mereka terlalu mengandalkan satu teknik tertentu. Nah, selanjutnya itu dapat dilengkapi dengan meminta pengguna di lingkungan terbuka seperti HFH dan lingkungan desain untuk memecahkan masalah spesifik, di mana pemilihan masalah didorong oleh kebutuhan spesifik komponen pemodelan pengguna. Kemudian itu ada menangkap konteks yang lebih besar. Hal ini menimbulkan tantangan yang menarik. Contohnya itu yang pertama, bagaimana kita dapat menangkap konteks yang lebih besar, dan yang kedua itu bagaimana kita dapat meningkatkan kekayaan sumber daya yang tersedia untuk program komputer yang mencoba pemodelan pengguna untuk memahami dan untuk menyimpulkan dari apa yang mereka amati yang dilakukan pengguna mereka. Kemudian itu ada pemodelan dan kontrol pengguna. Nah, konsekuensi dari perilaku cerdas sistem adalah bahwa agen manusia komputer itu dapat salah menebak dan melakukan perubahan tersembunyi yang tidak disukai penggunanya. Kemudian, sementara kelemahan sistem pintar ini mungkin hanya mengganggu di HFA, seperti pengolahan kata, mereka tidak dapat diterima dalam sistem komputer manusia kolaboratif lainnya. Kemudian, untuk menghindari kelemahan ini, sistem cerdas harus menyediakan alat untuk ditempa yang memberdayakan daripada mengurangi penggunaan, memberikan mereka kendali atas tugas-tugas yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian ada privasi dan modal pengguna. Nah, kita hidup di dunia ini di mana semakin banyak peristiwa terjadi dan dilacak dalam beberapa lingkungan komputasi dan dicatat dalam model pengguna. Hanya untuk beberapa contoh, yaitu kartu telepon, kartu belanja di supermarket, pemesanan buku. Banyak organisasi menyusul model pengguna dari perilaku dan tindakan, dan ada bahaya besar bahwa informasi ini dapat disalahgunakan. Ini akan menjadi tantangan besar untuk menemukan cara menghindari penyalahgunaan, baik dengan tidak mengizinkan perusahaan untuk mengumpulkan informasi ini sama sekali, atau dengan mencari cara agar setiap pengguna memiliki kendali atas model penggunaan ini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.